Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fitratunisa. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 yang beranggotakan Hodikotul Inayah, Vivi Tripuspitaningrum, dan saya sendiri Fadila Fitratunisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang strategi pembelajaran anak usia dini, strategi berpusat pada anak, dan strategi pembelajaran melalui bermain. Untuk poin pertama, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah kegiatan merencanakan kegiatan yang berisi rangkaian kegiatan yang diisi oleh guru dan murid. Strategi pembelajaran merupakan segala usaha guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran menekankan kepada bagaimana aktivitas guru mengajar dan aktivitas anak belajar. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi pembelajaran yaitu 1. Mengaktifkan siswa dalam membentuk tugas kelompok, melakukan curah pendapat dalam proses pembelajaran dan melakukan tanya jawab terbuka. Membangun peta konsep atau sistematika materi bahan ajar. Ketiga, menggali informasi dari berbagai media. Keempat, membandingkan dan mensintesiskan informasi. Perkenalkan, nama saya Vivi Tripuspitaningrum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran berpusat pada anak merupakan pembelajaran yang lebih berpusat pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan siswa, sehingga pembelajaran akan menjadi sangat bermakna. 3 prinsip utama pembelajaran berpusat pada anak. Yang pertama, konstruktivisme. Anak membangun pemahaman mereka sendiri terhadap apa yang diketahui di lingkungan sekitarnya. Pembelajaran menjadi proses interaktif antara teman dan gurunya. Mereka memahami apa yang terjadi di sekitarnya dengan mensintesa pengalaman barunya yang telah dipahami sebelumnya. Yang kedua, metodologi yang sesuai dengan perkembangan. Metodologi yang sesuai dengan perkembangan adalah didasarkan pada pengetahuan perkembangan anak. Semua anak berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Yang ketiga, pendidikan progresif. Pelaksanaan pendidikan progresif ini dibangun berdasarkan prinsip konstruktif. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak. 1. Prakarsa kegiatan tumbuh dari minat dan keinginan anak. 2. Anak-anak memilih bahan dan memutuskan apa yang ingin ia kerjakan. 3. Mengekspresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh indranya. 4. Anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman langsung. 5. Anak mentransformasikan dan menggabungkan bahan-bahan. Keunggulan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. 1. Memberi kesempatan pengembangan berbagai strategi asesmen. 2. Siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 3. Mendorong siswa menguasai pengetahuan. 4. Mendorong pembelajaran secara aktif dan berpikir kritis. 5. Mengenalkan berbagai macam gaya belajar. Kelemahannya yaitu 1. Sulit diimplementasikan pada kelas besar atau jumlah siswa yang banyak. 2. Memerlukan waktu yang lebih banyak. 3. Tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. Baiklah, saya akan melanjutkan poin yang ketiga. Strategi pembelajaran melalui bermain. Bermain adalah kodrat anak. Solehuddin mengatakan bahwa pada intinya bermain dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang bersifat volunter, spontan, terfokus pada proses, memberikan ganjaran secara intrinsik, menyenangkan, dan fleksibel. Fungsi bermain bagi anak. Fungsi bermain bagi anak. 1. Menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Kedua, menyempurnakan keterampilan-keterampilan yang dipelajari. Ketiga, menyempurnakan keterampilan memecahkan masalah. Keempat, sejalan dengan pertumbuhannya geraknya. Fungsi bermain bagi anak.
1. Menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. 2. Menyempurnakan keterampilan-keterampilan yang dipelajari. Ketiga, menyempurnakan keterampilan memecahkan masalah. Keempat, sejalan dengan pertumbuhan geraknya, mereka selalu berusaha untuk menggunakan kekuatan tubuhnya. Kelima, bermain juga ikut memantapkan interaksi sosial. Ada beberapa golongan kegiatan bermain yang sesuai dengan anak usia dini, yaitu kegiatan bermain sesuai dengan dimensi perkembangan sosial dan kegiatan bermain berdasarkan pada kegemaran anak. Yang pertama, penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan dimensi perkembangan sosial anak. 1. Bermain secara soliter, yaitu anak bermain sendiri atau juga dapat dibantu oleh guru. Kedua, bermain secara paralel, yaitu anak bermain sendiri-sendiri secara berdampingan. Yang ketiga, bermain asosiatif. Bermain ini terjadi apabila anak bermain bersama dengan kelompoknya. Keempat, bermain secara kooperatif. Terjadi apabila anak secara aktif menggalang hubungan dengan anak-anak lain untuk membicarakan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan bermain. Lalu yang kedua, kegiatan bermain berdasarkan pada kegemaran anak, yaitu bermain bebas dan spontan. Merupakan kegiatan bermain yang tidak memiliki peraturan dan aturan main. Sebagian besar merupakan kegiatan sendiri. Selanjutnya ada kegiatan bermain berdasarkan pada kegemaran anak. Yang pertama ada bermain bebas dan spontan. Merupakan kegiatan bermain yang tidak memiliki peraturan atau aturan main. Sebagian besar merupakan kegiatan mandiri. Anak akan terus bermain sampai ia tidak berminat lagi. Kegiatan bermain bebas ini lebih bersifat eksploratif. Lalu yang kedua, bermain berpura-pura. Bermain pura-pura adalah bermain yang menggunakan daya khayal, yaitu dengan memakai bahasa berpura-pura, bertingkah laku seperti benda tertentu, situasi tertentu, atau orang tertentu dan binatang tertentu yang dalam dunia nyata tidak dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.